Penguasa Alam Kayangan, Bab 61, Judul, Api Bintang Bunga Iblis. Tewas, Kapten tewas, Kapten tewas. Setelah 3 wakil kapten telah binasa berturut-turut, praktisi terkuat Black Demon Mercenary, yang juga bos mereka, kemudian dengan mudah dibunuh oleh Gunawan di tengah pelariannya. Kehilangan tulang punggung mereka, Black Demon Mercenary semuanya ketakutan saat hati mereka gemetar ketakutan. Melihat anak muda yang berdiri di samping mayat Black Demon dengan wajah yang setenang air, semua semangat juang yang mereka miliki sebelumnya meleleh menjadi panik dan ketakutan yang tak ada habisnya. Dalam keheningan singkat, nyala api secara bertahap padam. Dengan ekspresi dingin, Gunawan perlahan melangkah maju. Setelah gerakannya, mata Black Demon Mercenary terdekat tenggelam dalam ketakutan. Dia lalu menjerit saat dia mati-matian berbalik untuk melarikan diri. Tindakannya juga segera membangunkan semua anggota Black Demon Mercenary dari keterkejutan mereka. Semua dari mereka mulai melarikan diri satu demi satu dengan ketakutan dan tidak lagi peduli dengan hal lain. Mau lari, pelarian mereka tidak memberi Gunawan rasa lega. Sebagai gantinya, sentuhan niat membunuh muncul di matanya. Dia menuangkan kekuatan energi di bawah kakinya saat tubuhnya terbang dan menyusul kelompok Black Demon Mercenary yang melarikan diri hanya dalam beberapa saat. Meskipun Black Demon Mercenary ini bertebaran saat melarikan diri, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Namun pembantaian berturut-turut dari keempat kapten mereka membuat hati para Black Demon Mercenary ini melahirkan ketakutan yang sangat besar terhadapnya, yang membuat mereka semua secara tidak sadar melarikan diri ke arah yang berlawanan dari tempat sebelumnya. Apalagi arah itu juga satu-satunya pintu keluar gunung belakang. Di belakang kelompok yang melarikan diri untuk hidup mereka, Gunawan melompat tinggi ke udara, langsung bergerak horizontal dengan langkah bayangan Dewa Bintang setelah mencapai titik tertinggi dan tiba tepat di atas kelompok tersebut. Menunjuk pedang Tiger Soul ke bawah, tubuh pedang itu menyala dengan nyala api saat tanda Garuda emas di tengah alisnya mengeluarkan sinar emas yang menyilaukan. Api, bintang, bunga, iblis. Selama suaranya yang rendah, seluruh tubuh Gunawan terbakar dan tiba-tiba jatuh. Boom, langit ditutupi api meledak dari tempat Gunawan mendarat. Energi luar biasa yang dilepaskan berubah menjadi lapisan api Garuda yang berkobar dan tersebar keluar, seketika menyelimuti radius lebih dari 60 meter di daerah sekitarnya, tanpa ampun menelan semua Black Demon Mercenary di dalamnya. Melihat dari langit, seolah-olah sebuah mawar yang indah tiba-tiba mekar dengan Gunawan sebagai pusatnya. Namun, setiap kelopak tunggal terbakar dengan api Garuda yang mematikan. Berbagai jeritan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya bergema dari dalam mawar api besar. Teriakan itu sangat menyedihkan sehingga seolah-olah mereka berasal dari kedalaman neraka tingkat ke-9. Tapi api bintang bunga iblis tidak merasa kasihan pada jeritan mereka dan terus berkembang tanpa ampun. Lapisan demi lapisan api yang berkedip-kedip perlahan-lahan berkembang menjadi api panas yang lebih besar dan lebih besar. Siti Arum yang berdiri jauh, sudah lama memejamkan matanya karena tidak ingin melihatnya. Meski usianya belum terlalu tua, dia sudah sering melihat terlalu banyak ahli, termasuk beberapa individu kuat dari ranah kekuatan bumi dan bahkan beberapa ranah kekuatan langit. Namun dia belum pernah melihat orang yang bisa melepaskan pemandangan luar biasa itu dengan menggunakan teknik tenaga dalam atribut api, termasuk istana api surgawi yang memiliki teknik tenaga dalam api terkuat di Pulau Jawa. Apa yang lebih sulit dipercaya adalah pukulan seperti itu benar-benar berasal dari Gunawan. Dari seorang pemuda 16 tahun, mengalahkan tingkat ke-10 dari ranah kelahiran cakra saat berada di tingkat pertama ranah kelahiran cakra. Melewati seluruh alam secara keseluruhan dalam waktu 1 bulan. Menghancurkan 4 praktisi ranah cakra sejati pada tingkat ke-10 dari ranah kelahiran cakra. Perasaanku tidak akan menipuku, dia pasti orang yang aku cari. Siti Arum sedikit bergumam saat dia menatap kosong ke atas. Mawar api telah menumbuhkan ukurannya yang terbesar, sementara suara jeritan menyedihkan itu menjadi lebih tenang. Melalui lapisan api, Siti Arum masih bisa melihat sosok yang dengan putus asa berguling dalam nyala api untuk kehidupan mereka. Dia memalingkan wajahnya dan hatinya terguncang dengan sangat enggan. Pada saat ini, di dalam api, dia melihat Gunawan berjalan keluar dengan langkah kaki yang berat saat menyeret pedang Tiger Soul dengan sikap lelah. Pakaian di tubuhnya sudah compang-camping dan semua bekas darah di pakaiannya juga hangus hitam di dalam mawar api. Junior Gunawan, Siti Arum berseru saat buru-buru bergegas mendekat. Tapi dia menghentikan langkahnya saat dia mendekati Gunawan dan sesaat takut untuk maju. Itu karena pada saat ini, tidak mungkin baginya untuk tidak merasa familiar terhadap Gunawan saat ini. Gelombang kekuatan yang tiba-tiba sebenarnya tidak penting. Ketika dia membunuh ketiga wakil kapten tadi dan saat dia membantai Black Demon Mercenary ini, setiap gerakannya berakibat fatal tanpa sedikit pun kesalahan. Dan dengan satu mawar api, 70 atau lebih Black Demon Mercenary lainnya dikirim ke kuburan mereka. Ekspresinya tidak berubah sama sekali bahkan ketika membantai lebih dari 100 orang dalam sekejap mata.
Dia jelas baru berusia 16 tahun, namun dia benar-benar memiliki sifat iblis seperti itu. Senior sister, aku sedikit lelah. Bantu aku untuk sesaat. Gunawan melangkah maju dengan langkah kaki yang lemah sambil bergoyang-goyang tak berdaya. Tubuhnya lemas saat dia mengatakan itu dan hampir roboh. Api bintang bunga iblis adalah keterampilan api Garuda yang terdapat dalam tahap ke-6 dari seni api Garuda. Kekuatan target tunggalnya kalah dengan tarian sayap api Garuda. Sebagai gantinya, ia memiliki kemampuan pembakaran luas yang sangat mengerikan. Tarian sayap api Garuda hanya bisa digunakan di langit, sementara api bintang bunga iblis bisa dilepaskan dalam kondisi apapun dan di sembarang tempat. Tapi pada saat yang sama, itu menghabiskan banyak energi. Kekuatan energinya telah benar-benar habis dalam rentang waktu yang singkat ini setelah melepaskan 2 tarian sayap api Garuda dan 1 api bintang bunga iblis sementara juga dalam keadaan jiwa membara. Siti Arum segera melangkah maju untuk mendukung Gunawan. Dia ragu beberapa saat sebelum bertanya, "Saudara junior Gunawan, apa kau membunuh banyak orang di masa lalu?" Gunawan tetap diam pada awalnya sebelum perlahan-lahan mengangguk. "Aku telah membunuh sebelumnya. Banyak orang, jauh lebih banyak dari yang bisa kau bayangkan." Melihat ke belakang mawar api yang perlahan menyusut, dia berkata, "Senior sister, apakah menurutmu aku terlalu kejam untuk membunuh orang-orang yang tidak lagi berusaha menyerang dan hanya berusaha meloloskan diri untuk kehidupan mereka?" Siti Arum tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam setuju. Gunawan menatap Siti Arum dan berkata, "Senior sister, ketika aku mengatakan bahwa sifatmu terlalu lembut dan baik sebelumnya, ini bukan pujian kepada senior sister tapi sebuah keluhan. Senior sister pasti merasakan bahwa penjahat ini, kurang lebih, membawa niat jahat. Mereka semua adalah pembunuh dan orang-orang yang mereka bunuh seharusnya adalah orang-orang tak berdosa yang telah mereka rampok dan jarah. Penjahat ini seharusnya sudah mati lebih awal dan bahkan kematian pun tidak bisa menghapus kejahatan yang telah mereka lakukan. Sebelumnya, mereka juga telah mengepung kita selama lebih dari sebulan. Jika bukan karena aku menyelesaikan ujian Garuda, kita tidak akan bisa lolos dengan mudah. Selain itu, mereka akan memusnahkan seluruh keluarga Garuda." Bibir Siti Arum bergetar sedikit saat ia melihat mawar api yang mengecil. Dia bertanya dengan suara yang goyah, "Sejak usia yang sangat muda, guruku mengajari untuk bersikap baik dan lembut kepada orang-orang, mencintai semua makhluk hidup. Mereka benar-benar menanggung dosa, namun mereka masih hidup. Baru sekarang, mereka bahkan membuang senjata mereka, memilih untuk melarikan diri, dan karenanya tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Kenapa? Tidak bisakah kau membiarkan mereka pergi? Mereka adalah sekelompok orang yang sangat jahat dan kejam. Jika aku membiarkan mereka pergi hari ini, mereka mungkin akan membunuh orang lain besok dan bahkan lebih banyak orang." Gunawan dengan tegas berkata, "Padahal jika kita membunuh mereka sekarang, kita malah bisa menyelamatkan banyak orang tak berdosa. Tentu saja, orang baik dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh, tapi membunuh orang-orang jahat ini bukanlah dosa. Sebaliknya, kau benar-benar akan menyelamatkan orang lain. Membiarkan mereka pergi adalah dosa yang sebenarnya." Siti Arum terdiam. "Saudara Gun, kau benar-benar melakukannya. Bagus sekali, itu sangat hebat." Pada saat ini, Mang Bainur masih membawa Mangitan yang tidak sadarkan diri ke dalam pelukannya saat dia berjalan menghampiri anggota keluarga Garuda. Masing-masing memiliki wajah yang penuh kegembiraan dan mata dipenuhi air mata hangat. Mereka menatap Gunawan dengan ceria seolah mereka menatap dewa. Saat ini Gunawan telah membunuh Black Demon, formasi segel gua dibuka oleh Mang Bainur. Apa yang mereka lihat selanjutnya meniup pikiran mereka dan membangkitkan emosinya. Di antara mereka, cukup banyak tetua tidak dapat menahan diri untuk bergumam, "Ini pastilah utusan yang dikirim oleh Dewa Garuda untuk menyelamatkan kita. Dewa Garuda tidak pernah melupakan kita." Melihat Mangitan berwajah pucat dalam pelukan Mang Bainur, Gunawan cepat berkata, "Pemimpin keluarga Mang, penjahat telah benar-benar musnah. Cepat, bawa Itan dan selebihnya kembali ke rumah dan temukan air bersih untuk dikonsumsi. Namun, jangan biarkan mereka makan makanan dulu. Cepatlah, anak-anak ini berada dalam situasi yang berbahaya sekarang, kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti." "Baiklah." Mang Bainur mengangguk. Dengan bantuan yang lain, dia mengambil anak-anak yang tidak sadar dan bergegas ke arah pintu masuk lembah. Saat melewati tempat api mawar terbakar, mereka tiba-tiba berhenti berdiri dan menatap ke depan dengan wajah penuh kehati-hatian. Saat mawar api padam, 2 Black Demon Mercenary yang duduk lumpuh dengan wajah pucat muncul di garis penglihatan mereka. Sebagian besar pakaian mereka sudah terbakar hitam. Tubuh mereka juga dibakar di beberapa tempat, tapi pada dasarnya semua luka bakar ringan. Mereka berada di tepi api bintang bunga iblis beberapa waktu yang lalu sehingga mereka tidak benar-benar terkena mawar api. Mereka baru saja tersapu akibat mawar api. Alasan mengapa mereka masih duduk dengan gaya lumpuh bukan karena mereka sangat terluka,
tapi karena mereka sangat ketakutan sehingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Saat mereka melihat Mang Bainur dan yang lainnya mendekat ke arah mereka, mereka langsung menatap dengan mata terbelalak dan panik mundur seperti seekor burung yang terkejut. Ternyata masih ada ikan yang lolos dari jaring. Gunawan mengungkapkan wajah tercengang sebelum segera menempatkan pedang Tiger Soul ke tangan Siti Arum dan dengan terburu-buru berkata, "Senior Sister, aku tidak memiliki kekuatan energi lagi dan tidak dapat melakukan apapun lagi. Cepat pergi dan bunuh kedua pria itu, jangan biarkan mereka melarikan diri." Mengambil pedang Tiger Soul secara tidak sadar, Siti Arum secara tidak sadar membawa pedang Tiger Soul dan sebagai gantinya, tanpa daya berdiri di sana. Setelah matanya cepat berkedip, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku belum pernah membunuh siapapun sebelumnya dan aku tidak ingin membunuh siapapun. Karena mereka mampu bertahan, maka itulah takdir mereka. Seluruh kelompok telah dimusnahkan dan mereka tidak punya tempat lain untuk kembali." Setelah mengalami kejadian seperti itu beberapa saat yang lalu, mereka bisa dianggap telah menerima hukuman mereka. Biarkan mereka pergi. Black Demon Mercenary sudah tidak ada lagi, jadi tidak mungkin mereka akan melakukan kejahatan lagi di masa depan. "Cukup omong kosongmu." Gunawan dengan tegas menggelengkan kepalanya. Menjadi lunak dan tidak menghilangkan akarnya selalu menjadi tabu terbesar saat berhadapan dengan musuh. "Jika kau tidak membunuh mereka, mungkin ada konsekuensi serius yang tidak dapat kita duga. Lakukan dengan cepat." Kata-kata Gunawan sangat mendesak dan tegas, sangat berbeda dengan pria lembut yang biasanya menghadapi Siti Arum. Bibir Siti Arum bergetar dan berjalan 2 langkah maju sebelum berhenti lagi, tidak mampu mengangkat pedang Tiger Soul tidak peduli apapun itu. Akhirnya dia mendesah diam dan berbalik ke arah 2 Black Demon Mercenary yang beruntung masih hidup. "Pergilah, jangan bertindak seperti ini lagi di masa depan. Jika tidak, aku tidak akan dengan mudah membiarkanmu pergi saat aku melihatmu lagi." Kata-kata Siti Arum menyebabkan 2 Black Demon Mercenary yang lumpuh di tanah untuk bangkit dari mimpinya saat mereka dengan cepat bangkit dari tanah. Namun, bertentangan dengan apa yang dipikirkan Siti Arum, mereka tidak berbalik untuk melarikan diri. Sebagai gantinya, tatapan mereka menjadi gelap sebelum melompat ke arah Mang Bainur. Pemimpin keluarga Mang, berhati-hatilah. Mata Gunawan menciut dan menderu keras. Namun teriakan Gunawan sudah terlambat, Black Demon Mercenary telah bergegas di depan Mang Bainur dan menangkapnya saat lengah. Dengan kekuatannya di tingkat ke-6 dari ranah kelahiran cakra, bagaimana Mang Bainur mampu melawannya? Dalam sekejap, dia mendorong Mang Bainur jauh dan merebut Mangitan dari pelukannya. Dia kemudian mengaitkan tangannya untuk mencubit leher Mangitan saat dia mengungkapkan senyuman sinis. "Kalian semua kembali, mundur, mundur, atau aku akan segera mematahkan lehernya." "Itan, Itan!" Mang Bainur yang telah tersingkir berseru dengan suara keras. Ekspresi Siti Arum berubah sangat saat dia dengan cepat berkata, Kau penjahat, aku membiarkanmu pergi namun kau tanpa malu-malu berperilaku sedemikian kejamnya. Lepaskan Itan sekarang juga." Mercenary Black Demon tertawa terbahak-bahak. "Black Demon Mercenary, kami membayar sejumlah besar untuk memasuki pegunungan ini. Bagaimana aku bisa rela pergi setelah seluruh kelompok kami terbunuh karena satu harta karun? Segera serahkan harta karunmu. Jika tidak, aku akan mencekik anak ini sampai mati. Aku tahu bahwa ini adalah anak dari pemimpin keluarga kalian. Sebenarnya, aku ingin melihat apakah hartamu lebih penting daripada kehidupan anak nakal ini. Jika kau tidak menyerahkannya, aku bahkan tidak ingin hidup lagi, jadi akan lebih jika menyeretnya denganku dan menyaksikan tangisanmu yang menyakitkan sebelum melihat pintu kematian. Hahaha." Siti Arum mengepalkan tinjunya erat-erat saat wajahnya memucat karena marah. Suara Gunawan yang tenang dan dingin datang dari sisinya. "Senior Sister, ini adalah hasil dari keraguanmu, kelembutanmu, dan kebajikanmu. Kebaikanmu melepaskan kedua penjahat ini dan sebagai gantinya menyerahkan hidup Itan ke tangan mereka. Apakah ini hasil yang ingin kau lihat? Aku, dan bahkan jika mereka tidak melakukan ini, jika mereka melarikan diri dari sini, menurutmu apa yang akan mereka lakukan sesudahnya? Mereka akan secara terbuka menyebarkan kabar bahwa sebuah desa misterius di sini menyembunyikan apa yang disebut harta karun. Ketika waktu itu tiba, siapa tahu berapa banyak kekuatan dan padepokan besar akan datang untuk mencari harta karun. Pada saat itu, keluarga Garuda ini akan mengalami krisis yang lebih besar dan semua orang di sini bahkan mungkin dibantai karena itu." Gunawan menatap Siti Arum karena masing-masing kata-katanya menusuk hatinya seperti jarum. "Aku telah membunuh orang, membunuh lebih dari beberapa ratus penjahat, membalas dendam banyak orang dan menyelamatkan jumlah orang yang tidak terhitung lagi dari orang-orang yang mungkin akan merugikan mereka di masa depan. Kau tidak membunuh siapapun dan bahkan membiarkan 2 penjahat dengan baik hati, namun karena itu, lebih dari 200 orang tak berdosa di sini, muda dan tua, harus mati secara tragis. Apakah ini pemahamanmu tentang kebajikan dan cinta sesama?
Berhenti, jangan sakiti dia. Aku akan menjanjikan sesuatu selama kau membiarkan Ethan pergi. Mang Ethan sudah sangat lemah dan sekarang dia juga mendarat di cakar setan penjahat. Mang Bainur tidak bisa lagi mendapatkan ketenangannya. Dengan wajah pucat, dia mengangkat tangannya dan berteriak panik. Kalau begitu kenapa tidak segera menyerahkan harta yang kalian jaga? Black Demon Mercenary berteriak dengan tatapan yang hampir gila dan ekspresi mengerikan di wajahnya. Tapi kami benar-benar tidak punya harta. Kau masih berani menipuku, sepertinya kau tidak menginginkan kehidupan anakmu lagi. Black Demon Mercenary mengungkapkan senyuman yang menyeramkan dan telapak tangan yang menggenggam leher Mang Ethan tiba-tiba diperketat. Meskipun Mang Ethan pingsan, wajahnya yang kecil dan pucat masih menunjukkan ekspresi sakit. Berhenti, Siti Arum maju selangkah, menunjuk pedangnya pada Black Demon Mercenary saat seluruh tubuhnya bergetar karena marah, namun dia tidak memiliki metode untuk membantu. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan. Jika dia mendengarkan Gunawan dan mengeksekusi mereka, situasi saat ini tidak akan pernah terjadi dan bahkan tidak ada kekhawatiran untuk masa depan. Namun karena hal-hal sudah berubah seperti ini, apa gunanya untuk menyesal? Di belakangnya, Gunawan tanpa ekspresi mengangkat tangannya dengan telapak tangannya menghadap tentara bayaran Black Demon itu dan dengan tak acuh meludahkan sebuah sepatah kata. Meledaklah, swoosh, bola api yang sangat besar tiba-tiba terlepas dari Hindbrain dan punggungnya. Hanya dalam 2 napas, api berwarna merah tua telah membakar di lehernya, menyebabkan matanya keluar dan melepaskan Mang Ethan. Mayatnya roboh di tanah. Dengan sifat Gunawan, dia tanpa ragu tidak akan membiarkan ikan yang tergelincir melalui jaring berbahaya ini muncul. 2 tentara Black Demon Mercenary yang beruntung berhasil menyelamatkan nyawa mereka, dilakukan dengan sengaja oleh Gunawan. Meskipun api bintang bunga iblis tidak melukai mereka, ia telah menuangkan kekuatan energi yang tidak tergabung ke dalam tubuh mereka. Di bawah guncangan yang sangat besar, bahkan jika mereka merasakan energi yang dituangkan ke dalam tubuh mereka dari luar, mereka pasti tidak akan cukup tenang untuk memaksa energi ini keluar. Di bawah waktu yang tepat, Gunawan kemudian telah menyalakan energi ini dan menyalakan api Garuda dari dalam tubuh. Alasan mengapa dia meninggalkan kedua orang ini hidup-hidup adalah memberikan pelajaran penting bagi Siti Arum dan juga bisa dianggap sebagai niat dan pemikiran baiknya. Itu karena dia tidak ingin melihat Siti Arum terluka di masa depan karena kebaikannya sendiri yang terlalu lembut. Awalnya Mang Bainur menatap kosong, lalu bergegas maju dengan kecepatan tinggi dan memegang Mang Ethan di pelukannya. Melihat situasi saat ini, ekspresi Black Demon Mercenary lainnya sangat berubah dan kabur dengan panik saat membiarkan sebuah jeritan. Gunawan menurunkan lengannya dan perlahan-lahan berjongkok ke lantai karena kelelahan. Teriakan rendah yang mendesak terdengar dari mulutnya. Senior Arum, melihat tentara Black Demon Mercenary yang kabur lebih jauh lagi, tangan kanan Siti Arum yang memegang pedang Tiger Soul dalam cengkeramannya mulai sedikit gemetar. Semua kata Gunawan menusuk hatinya seperti jarum suntik dan adegan sebelumnya yang membuatnya menyesal dengan senyuman di benaknya. Dia akhirnya mengangkat lengan kanannya, mengembunkan kekuatan energinya, dan pedang Tiger Soul ditembak terbang di belakang jantung tentara Black Demon Mercenary. Begitu pedang Tiger Soul terlepas diri dari tangannya, dia menoleh dan menutup matanya. Wos, pedang Tiger Soul tanpa ampun menusuk ke belakang jantung tentara Black Demon Mercenary, menembus tubuhnya dan terbang keluar dari depan dadanya dan kemudian dipaku pada sepotong bebatuan dengan celang. Tentara Black Demon Mercenary ambruk ke tanah, tidak pernah lagi menarik napas lagi. Suara pedang yang menusuk ke tubuh itu dengan jelas terdengar dan menyebabkan Siti Arum tiba-tiba gemetar. Dia memejamkan mata dengan ketat dan tidak berani membukanya untuk waktu yang lama. Melirik mayat tentara Black Demon Mercenary yang terbaring jauh, Gunawan mendesah diam di hatinya dan berkata pelan. Ini pertama kalinya Senior Arum membunuh seseorang, bukan? Perasaan membunuh seseorang untuk pertama kalinya akan sangat mengerikan dan sangat menyakitkan. Setelah ini, seseorang bahkan mungkin memiliki mimpi buruk untuk beberapa malam berikutnya. Semua ini, aku tahu. Jika Senior Arum hanya seorang gadis biasa, aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal yang sangat menyakitkan. Namun, meski aku tidak tahu identitas sebenarnya dari Senior Sister, dengan sikap sopan, tenaga dalam dan juga binatang roh yang dikontrak, banyak tanda mengatakan bahwa latar belakang Senior Sister pasti luar biasa. Senior Sister berasal dari padepokan besar atau dari keluarga bangsawan dengan posisi yang sangat tinggi. Karena kau berada pada tingkat seperti itu, maka itu harus dipenuhi dengan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan posisi, serta berjuang dan merencanakan. Sifat senior yang terlalu lembut dan baik hati bisa membawa kerugian di lain waktu kepada Senior Sister sendiri sehingga bisa berakibat fatal. Aku tidak ingin melihat senior menderita bahaya semacam ini. Jadi, senior setidaknya perlu belajar bagaimana memperlakukan teman dan musuh secara berbeda. Kalimat ini mungkin terdengar sangat kejam bagi senior, tapi aku percaya bahwa di sekitar senior,
termasuk senior sendiri, pasti ada beberapa orang yang menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki karena sifatnya yang lembut terhadap musuh. Kata-kata Gunawan membuat Siti Arum terdiam. Dan saat dia selesai mengucapkan kalimat terakhir, seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar sebelum mulai bergetar terus-menerus untuk waktu yang lama. Ekspresi yang menyakitkan juga muncul di wajahnya. Setelah sekian lama saat dia membuka matanya, Gunawan sudah berjalan jauh dengan dukungan dua pemuda dari sisa-sisa keluarga Garuda. Tatapannya sedikit terombang-ambing dan bisikan samar terdengar dari sudut mulutnya. Gunawan, terima kasih. Kejadian dengan Black Demon Mercenary telah sedikit melukai vitalitas keluarga Garuda yang tersisa. Tapi untungnya, meski membuat beberapa tubuh orang lemah untuk beberapa lama, dan beberapa bahkan menjadi sakit parah, tidak ada kehidupan seseorang yang terancam dengan adanya Gunawan. Gunawan telah melewati ujian Garuda, mendapatkan tanda Garuda, menyingkirkan krisis keluarga Garuda ini dan juga menunjukkan keterampilan medis mistis semacam itu untuk menyembuhkan beberapa puluh anggota keluarga yang berada dalam bahaya. Beberapa hari terakhir ini, semua orang di keluarga Garuda hampir memperlakukan Gunawan seolah-olah dia adalah dewa dan memberinya rasa hormat dan penghormatan yang paling ekstrim. Dan hari ini, elang salju akhirnya terbangun. Sekarang saatnya Gunawan dan Siti Arum pergi. Saat mengucapkan selamat tinggal kepada Mang Bainur, wajah Mang Bainur dipenuhi dengan keengganan. Dia dengan cemas berkata saat melihat Gunawan, "Alasan mengapa keluarga kami telah lama dijauhi dunia dan bersembunyi di tempat ini yang terputus dari belahan dunia lainnya adalah karena walaupun kami memiliki tanda Garuda, kami hanya memiliki kekuatan yang sangat lemah. Jika seluruh keluarga kami tidak bersembunyi, tanda Garuda ini, yang tidak dapat disembunyikan dari orang lain, akan membawa banyak masalah. Namun, kami bahkan tidak dapat menangani beberapa praktisi ranah kelahiran cakra dan hanya membiarkan mereka memanfaatkan kami. Untungnya, kalian ada di sini untuk kejadian ini atau keluarga Garuda kami pasti sudah berakhir. Meski krisis ini usai, aku sangat takut. Karena keluarga kecil kami sangat lemah, kami tidak akan bisa mencegah hal serupa terjadi di masa depan, dan jika orang terhormat seperti kalian tidak muncul lain kali." Gunawan malah tertawa dan berkata pada Mang Bainur, "Pemimpin keluarga Mang, selain menawarimu perpisahan, ada alasan lain mengapa aku mencarimu keluar kali ini. Dan itu untuk membantumu menyingkirkan kutukan dalam garis keturunanmu." Kalimat pendek dari Gunawan seperti petir yang terdengar tepat di samping telinga Mang Bainur. Tubuhnya bergetar dan seluruh wajahnya membeku di tempat. Setelah itu, tatapannya bergetar hebat saat dia bergegas ke depan Gunawan dalam sekejap, menarik kedua lengan Gunawan dengan kedua tangannya dan bertanya dengan kegirangan gemetar. "Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Bisakah kau mengulanginya?" Reaksi Mang Bainur benar-benar sesuai dengan harapan Gunawan. Dia melihat langsung ke mata Mang Bainur dan dengan tulus menjawab, "Sebenarnya, kutukan di garis keturunanmu sangat mudah dihilangkan. Itu bisa dilepas hanya dengan cara membakarnya dengan api Garuda. Kekuatan energiku terlalu lelah hari itu, jadi aku tidak berani menggunakan kekuatan energiku dengan ceroboh. Aku hanya memberitahumu tentang hal ini sekarang karena aku baru saja sembuh total hari ini." Saat berbicara, Gunawan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menempelkannya di tanda Garuda merah tua di dahi Mang Bainur dengan jari telunjuk kanannya. Bintik kecil api Garuda dengan cepat tersulut di ujung jarinya, dan kemudian langsung masuk ke tanda Garuda Mang Bainur. Wajah Mang Bainur mengungkapkan sedikit rasa sakit, tapi itu juga baru muncul untuk saat itu juga. Selanjutnya warna tanda Garudanya tiba-tiba mulai berubah. Dari merah gelap, secara bertahap menjadi cerah dan lebih cerah, sampai menjadi warna merah tua yang benar-benar tanpa gelap. Gunawan menarik jarinya, saat ia menatap Mang Bainur dengan sedikit senyuman. Mang Bainur kemudian mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menempelkannya pada tanda Garuda di keningnya yang menjadi panas. Dia sangat gembira dan begitu terharu sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berbicara dengan suara penuh air mata. "Kutukannya telah hilang, benar-benar telah hilang tanpa bekas." Gunawan tersenyum dan berkata, "Setelah beberapa hari ini, tubuh setiap orang juga harusnya kurang lebih sudah pulih. Mari ambil kesempatan ini dan kumpulkan semua orang di satu tempat. Aku akan menghilangkan jejak kutukan itu dari semua orang dari akarnya." Baiklah." Mang Bainur menganggukkan kepala saat matanya dipenuhi air mata. Saat melihat Gunawan, rasa syukur di hatinya begitu kuat sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apapun. Gunawan telah menghapus kelompok Black Demon Mercenary, menyelamatkan nyawa seluruh keluarganya, dan menyingkirkan kutukan dalam garis keturunan mereka. Pada dasarnya menyelamatkan ratusan generasi masa depan keluarga mereka. Dia mengizinkan seluruh keluarga mereka untuk sekali lagi memiliki kekuatan dan martabat. Dengan kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, setelah generasi berikutnya, mereka tidak lagi harus bersembunyi di pegunungan yang sepi ini.